Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiasuti Rindaswari dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 235333769. Ingin mengerjakan tugas video dari mata pelajaran jaringan. Langsung saja ke modul 2, konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Ada pendahuluan. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Ya, sebagian dari karir Anda di bidang jaringan Anda mungkin harus menyiapkan jaringan baru atau memelihara dan meningkatkan jaringan yang sudah ada. Dalam kedua kasus tersebut, Anda akan mengkonfigurasi saklar dan perangkat akhir agar aman dan berfungsi secara efektif berdasarkan kebutuhan Anda. Secara bawaan, switch dan perangkat akhir dilengkapi dengan beberapa konfigurasi umum. Namun, untuk jaringan tertentu, switch dan perangkat akhir memerlukan informasi dan petunjuk khusus Anda. Nah, dalam modul ini Anda akan mempelajari cara mengakses perangkat jaringan Cisco IOS yang akan mempelajari perintah konfigurasi dasar dan menggunakannya untuk mengonfigurasi dan memverifikasi perangkat Cisco IOS dan perangkat akhir dengan alamat IP. Nah, tentu saja masih banyak lagi ya yang perlu dilakukan dalam administrasi jaringan. Tetapi semua itu tidak dapat dilakukan tanpa mengonfigurasi switch dan perangkat akhir terlebih dahulu. Nah, apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, pengalamatan IP, dan parameter gateway default pada saklar, jaringan, dan perangkat akhir. Lanjut ke akses Cisco IOS. Nah, di sini ada sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan mengeluarkan sistem operasi OS seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka penggunaan grafis GUI. Sel antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Perangkat keras, bagian fisik komputer termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, sistem mengeksekusi perintah ini seringkali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun, pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Nah, antarmuka pengguna GUI seperti Windows, Mac OS, Linux KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini sebagai besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Internet Network Operating System atau IOS. Cisco IOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco. Apapun jenis atau ukuran perangkatnya, setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco IOS yang berbeda.
Sistem operasi Cisco lainnya termasuk iOS XE, iOS XR, dan NXOS. Kemudian ada tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI ini misalnya Cisco iOS pada switch atau router memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut, yaitu gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco seperti ini. Nah, lanjut, metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host yang dikonfigurasikan yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Ada program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Di sini ada navigasi iOS. Mode perintah utama. Nah, pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat mengkonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yaitu mode akses pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode menggunakan diidentifikasi oleh peringkat CLI yang diakhiri dengan simbol. Privilege X mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan ini harus mengakses Privilege Access mode. Mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti Global Configuration mode hanya dapat diakses dari Privilege Access mode. Privilege Access mode ini dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Nah, dari mode konfigurasi global ini, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar. Setelah nama perangkat seperti switch config pagar. Nah, mode konfigurasi global ini diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi jalur. Ya, ini digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, telnet, atau AUX. Mode konfigurasi antarmuka, ya ini digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router.
Bila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah ini dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch, config line pagar, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch config if pagar. Navigasi antar mode iOS. Nah, berbagai perintah ini digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user exit mode ke private exit mode ini gunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege exit mode untuk kembali ke user exit mode. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global ini digunakan perintah konfigurasi terminal mode exit istimewa. Nah, untuk kembali ke mode exit istimewa, ini masukkan perintah keluar mode konfigurasi global. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda, misalnya untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris. Anda menggunakan perintah baris diikuti oleh jenis dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Gunakan perintah keluar untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global. Nah, untuk berpindah dari mode subkonfigurasi manapun dari kode konfigurasi global ke mode satu langkah, di atasnya dalam hierarki mode itu dimasukkan perintah keluar. Nah, untuk berpindah dari mode subkonfigurasi ke mode akses istimewa, itu masukkan perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol CTRL plus Z. Anda juga dapat berpindah langsung dari satu mode subkonfigurasi ke mode lainnya. Nah, ini perhatikan bagaimana setelah memilih antarmuka prompt, perintah berubah dari config line menjadi config if. Pemerintahan sintaksis navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemerintah sintaksis untuk menavigasi antara baris perintah iOS di saklar. Nah, ini masukkan ke mode akses istimewa menggunakan perintah enable, beralih, mengatur ulang, tunjukkan padaku, tampilkan. Nah, di sini ada struktur komando. Fitur bantuan iOS. iOS itu memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk mengakses bantuan peka konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun, jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Selanjutnya, tombol panas dan pintasan. iOS CLI ini menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Pemerintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya, perintah konfigur dapat dipersingkat menjadi config. Karena konfigur adalah salah satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi con tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan con. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Nah, seperti ini ya tabelnya. Bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS ini akan menampilkan perintah more. Nah, seperti ini tabelnya. Paket tracker menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini, Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS.
termasuk berbagai mode akses pengguna. Nah, berbagai mode konfigurasi dan perintah umum yang digunakan secara rutin, Anda juga akan berlatih mengakses bantuan yang peka terhadap konteks dengan mengkonfigurasi perintah cloud. Di sini ada navigate the iOS by using TerraTrem for console connectivity. Nah, Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan di sini ya. Nah, Anda dapat melatih keterampilan ini menggunakan paket tracker atau peralatan lab ya, jika tersedia. Nah, di sini juga ada konfigurasi dasar perangkat, ada nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengkonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH? Nama host memberikan konfigurasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang besar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak, akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host, yaitu mulailah dengan sebuah huruf. Tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung, panjangnya kurang dari 64 karakter. Suatu organisasi harus memiliki konvensi penamaan yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya, gambar tersebut menunjukkan bahwa jika saklar yang membentang di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam satu jaringan. Konvensi penamaan yang digunakan menggabungkan lokasi dan tujuan setiap perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sehingga perangkat tambahan dapat diberi nama yang sesuai. Setelah konvensi penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat, seperti yang ditunjukkan dalam contoh dari mode akses istimewa, akses mode konfigurasi global dengan memasukkan perintah konfigur terminal. Nah, di sini ada command prompt contohnya. Dari mode konfigurasi global itu memasukkan perintah hostname diikuti dengan nama switch dan tekan enter. Perhatikan juga di sini ada perubahan pada nama command prompt. Pedoman kata sandi. Nah, penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak tentu menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS ini dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan mengamalkan akses istimewa, akses pengguna, dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Setelah itu, semua kata sandi harus dienkripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kata sandi. Gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, karakter khusus, atau urutan numerik. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Gunakan pencarian di internet untuk menemukan generator kata sandi. Banyak generator yang memungkinkan Anda mengatur panjang, set karakter, dan parameter lainnya. Konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, Anda berada dalam mode akses pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan mode akses pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh.
Angka 0 ini digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama dan dalam kebanyakan kasus satu-satunya. Selanjutnya, tentukan kata sandi mode exit pengguna menggunakan perintah kata sandi. Terakhir, aktifkan akses exit pengguna menggunakan perintah login. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses dan mode exit pengguna. Nah, untuk memilih akses administrator ke semua perintah iOS, termasuk mengkonfigurasi perangkat, Anda harus memperoleh akses dan mode exit istimewa. Ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Untuk mengamankan akses istimewa, gunakan perintah enable secret password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh di sini ya. Ada access floor, satu pagar, konfigur terminal, dan seterusnya. Jalur terminal virtual atau VTY memungkinkan akses jarak jauh menggunakan telnet atau SSH ke perangkat. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur VTY yang diberi nomor 0 hingga 15. Untuk mengamankan jalur VTY, masuk ke mode jalur VTY menggunakan perintah konfigurasi global jalur VTY 015. Selanjutnya, tentukan kata sandi VTY menggunakan perintah password. Terakhir, aktivitas akses VTY menggunakan perintah login. Enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Nah, perintah ini menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Pesan banner. Nah, meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk kekeluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Nah, untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner modes the message of the day. Karakter. Dalam sintaks perintah tersebut, karakter pembatas. Karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas dapat berubah karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Karena pesan ini simbol seperti pagar sering digunakan. Setelah perintah dijalankan, banner akan ditampilkan pada semua upaya berikutnya untuk mengakses perangkat hingga banner dihapus. Nah, di sini ada video akses administratif aman ke switch. Pemeriksa sintaks konfigurasi dasar perangkat. Akses manajemen yang aman ke saklar yaitu tetapkan nama perangkat, akses mode akses pengguna yang aman, akses mode akses istimewa yang aman, akses VTY yang aman, enkripsikan semua kata sandi teks biasa dan menampilkan banner masuk. Di sini ada simpan konfigurasi, file konfigurasi. Kini Anda tahu cara melakukan konfigurasi dasar pada switch, termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Startup config, ini adalah berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM. Berkas ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyalakan atau dibuat ulang. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Running config.
Ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Modifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori volatil. RAM akan kehilangan semua isinya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Perintah show running config privilege access mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, perintah tersebut akan mencantumkan konfigurasi lengkap yang saat ini tersimpan dalam RAM. Untuk melihat berkas konfigurasi startup, gunakan perintah show startup config privilege access. Jika daya ke perangkat terputus atau jika perangkat dihidupkan ulang, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah disimpan. Nah, untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang sedang berjalan ke berkas konfigurasi startup, gunakan perintah mode access istimewa copy running config startup config. Mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu, atau membuat ulang perangkat menggunakan perintah mode access istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan pengguna perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah perangkat akan offline ya dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Saat pemuatan ulang dimulai, iOS akan mendeteksi bahwa konfigurasi yang sedang berjalan memiliki perubahan yang tidak disimpan ke konfigurasi awal. Sebuah problem akan muncul untuk menanyakan apakah Anda akan menyimpan perubahan, untuk membuang perubahan masukan atau no. Atau jika perubahan yang tidak diinginkan disimpan pada konfigurasi startup, mungkin perlu untuk menghapus semua konfigurasi. Nah, ini memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan memulai ulang perangkat. Konfigurasi startup dihapus dengan menggunakan perintah mode access istimewa, hapus startup config. Setelah perintah dikeluarkan, saklar akan meminta Anda untuk mengonfirmasi, tekan enter untuk menerima. Setelah menghapus konfigurasi startup dan NVRAM, muat ulang perangkat untuk menghapus berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari RAM. Saat memuat ulang, saklar akan memuat konfigurasi startup default yang awalnya disertakan dengan perangkat. Menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa suatu saklar telah dikonfigurasikan dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Nah, di sini. Paket tracker konfigurasi pengaturan switch awal. Nah, dalam aktivitas ini Anda akan melakukan konfigurasi dasar switch. Anda akan mengamankan akses ke CLI dan port konsol menggunakan kata sandi terenkripsi dan teks biasa. Anda akan mempelajari cara mengonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Sepandu ini juga digunakan untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang. Keseruannya belum berakhir. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda saling berkomunikasi, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki alamat IP yang sesuai dengan terhubung dengan benar. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Nah, contoh perangkat ujung meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler. Struktur alamat IP F4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IP F4 ini ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Nah, dengan alamat IP F4 subnet max juga diperlukan. Subnet max IP F4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat tersebut dari bagian host.
digabungkan dengan alamat IPv4. Subnet max menentukan subnet mana yang menjadi anggota perangkat. Nah, ini contoh gambarnya. Antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasangan terpilih, kabel serat, optik, kabel koaksial, atau nikabel seperti yang ditunjuk pada gambar. Seperti ini. Nah, berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media dapat berhasil membawa sinyal. Lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, dan biaya media dan instalasi. Nah, tidak hanya setiap tautan di internet memerlukan jenis media jaringan tertentu, tetapi setiap tautan juga memerlukan teknologi jaringan tertentu. Misalnya, Ethernet adalah teknologi jaringan area lokal atau LAN yang paling umum digunakan saat ini. Nah, port Ethernet ini ditemukan pada perangkat pengguna akhir, perangkat saklar, dan perangkat jaringan yang lain yang secara fisik dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Switch Cisco EOS Layer 2 memiliki port fisik agar perangkat dapat terhubung. Port ini tidak mendukung alamat IP Layer 3. Oleh karena itu, switch memiliki satu atau beberapa antarmuka virtual switch. Ini adalah antarmuka virtual karena tidak ada perangkat keras fisik pada perangkat yang terkait dengannya. Antarmuka virtual memungkinkan Anda mengelola switch dari jarak jauh melalui jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6. Setiap switch dilengkapi dengan satu SFI yang muncul dalam konfigurasi default out of the box. SFI default adalah antarmuka VLAN 1. Di sini ada konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti Anda memerlukan nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau menelepon mereka, perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Dalam topik ini, Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Informasi alamat IPv4 itu dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP. Nah, untuk mengonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel, Network Sharing Center, change adapter setting, dan pilih adapter. Selanjutnya, klik kanan dan pilih Properties untuk menampilkan Local Area Connection Properties seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, sorot Internet Protocol version 4, TCP atau IPv4, dan klik Properties untuk membuka jendela Internet Protocol version seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Konfigurasikan alamat IPv4 dan informasi subnet max serta gateway default. Nah, konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya.
Dalam suatu jaringan DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IPv4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Bayangkan berapa lama waktu yang diperlukan jika setiap kali Anda terhubung ke jaringan. Anda harus memasukkan alamat IPv4, subnet mask, gateway, default, dan server DNS secara manual, kalikan dengan setiap pengguna dan setiap perangkat dalam suatu organisasi. Dan Anda akan melihat masalahnya. Konfigurasi manual ini juga meningkatkan kemungkinan kesalahan konfigurasi dengan menduplikasi alamat IPv4 perangkat lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu untuk mengonfigurasi DHCP pada PC Windows. Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. PC Anda akan mencari server DHCP dan diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan. Pemeriksa sintaks verifikasi konfigurasi IPv4 Windows. Nah, Anda dapat menampilkan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig pada command prompt. Output akan menampilkan alamat IPv4, subnet mask, dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Konfigurasi antarmuka virtual switch. Nah, untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SV1. Untuk mengonfigurasi SPI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IPv4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address. Nah, IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shutdown. Nah, pemeriksa sintaks konfigurasi antarmuka virtual switch. Di sini ada paket tracker implementasi konektivitas dasar. Nah, dalam aktivitas ini pertama-tama Anda akan melakukan konfigurasi switch dasar. Kemudian Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengelapatan IP pada switch dan PC. Setelah konfigurasi pengelapatan IP selesai, Anda akan menggunakan berbagai perintah show untuk memverifikasi konfigurasi dan menggunakan perintah ping untuk memverifikasi konektivitas antar perangkat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.